Hari ini khusus spesial untuk teman-teman semua, saya akan membahas bagaimana perjalanan saya mengenal bisnis trading ini. Jadi sebenarnya saya mengenal bisnis trading ini udah lebih dari 7 tahun yang lalu. Ketika itu saya Wow, sedang mencari-cari bisnis alternatif apa yang bisa menghasilkan uang selain dari pekerjaan ataupun bisnis-bisnis kecil lainnya. Tapi saya tidak menemukan sesuatu pun yang mungkin saya merasa kurang cocok. Tapi kemudian saya mempelajari bahwa ada peluang bisnis trading ini, yaitu valuta asing atau disebut juga dengan forex. Saya kemudian mencoba mempelajarinya. Sepertinya sih mudah gitu kan, ketika melihat hanya buy, hanya sell gitu. Nah, kemudian saya mulai masuk ke dalamnya, saya mulai sedikit belajar, kemudian saya mencoba sedikit dalam waktu singkat lah sebuah demo account, yaitu ya dimana kita belajar tapi belum menggunakan uang yang sesungguhnya. Saya merasa saya sudah bisa nih saya. Nah, ternyata setelah saya merasa yakin, saya langsung deposit ya. Kebetulan waktu itu pertama kali saya tuh menggunakan broker XM ya. Nih baju ini XM nih. Jadi saya cakep. termasuk member lama di XM. Jadi bukan, ketika saya berbicara XM itu broker yang bagus, ya memang bagus karena sampai dengan 6 tahun ini, hampir 7 tahun tidak pernah bermasalah baik dalam deposit maupun withdrawal gitu. Jadi topik kita, ketika itu saya langsung masukkan uang senilai ya kurang lebih hanya $100 atau sekitar 1.300.000 lah ya waktu itu. Kemudian saya mulai trading nih, tapi saya belum tahu bagaimana penggunaan lot, money management juga belum tahu, istilahnya saya ya masih asal lah. Kemudian saya mulai melakukan analisa, saya merasa wah sepertinya mungkin ini pasar seperti analisa saya mau naik gitu kan, saya buy. Kemudian ketika saya buy, karena saya menggunakan time frame yang sangat kecil saat itu, di time frame saya adalah di mungkin H15 ya, H15 atau bahkan H5 menit. Kemudian saya melihat kecepatan gerak grafik itu sangat begitu kencang. Nah, tiba saatnya analisa saya salah. Tiba-tiba dalam waktu sekejap 1.500.000 itu hilang hanya mungkin dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Wah, itu sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan ya, karena menurut saya, karena uang 1.500.000 di zaman saya 7 tahun yang lalu itu cukup lumayan, itu setengah dari gaji saya. Kemudian saya mulai berpikir ini bisnis seperti apa ya, apakah benar-benar bisa menjanjikan. Tapi sebagaimana yang sudah kita lihat, kalau kita bisa profit dalam waktu singkat, bisa rugi juga dalam waktu singkat, ya berarti memang bisnis ini memang bisnis yang cepat untuk menghasilkan dan juga cepat untuk membuang tanpa pengetahuan atau strategi. Nah, kemudian saya mulai belajar, saya mengulik apa-apa yang sebenarnya aturan-aturan dalam bisnis ini, apa itu leverage, apa itu margin, apa itu yang disebut dengan balance. Akhirnya saya mulai belajar lagi. Kemudian saya merasa yakin, percaya diri, saya deposit lagi. Nah, tahu teman-teman apa yang terjadi setelah saya belajar? No. Luar biasa, ternyata masih sama saja teman-teman, margin call. Ya, itu sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Udah merasa kita percaya diri, udah merasa sepertinya kita udah bakalan sukses nih. Tapi tiba-tiba kita masuk lagi dengan saldo yang mungkin lebih besar lah, mungkin sekitar 400 atau $500 lah. Tetap saja Wow. jiwa serakah kita muncul. Jadi saya pengen mendapatkan lebih cepat untuk mengembalikan kerugian di masa lalu. Akhirnya saya menggunakan lot yang tidak sesuai strategi. Ibarat gini, di awal saya sudah set, saya akan menggunakan lot misalnya 0,01 atau cuma 1% dari margin. Tapi tiba-tiba ketika kita udah masuk ke depan chart, di depan komputer, ketika kita memasukkan ya bukan lagi lot yang seperti rencana kita, tetapi kita menggunakan lot yang besar. Dan tahu bisa, tentu teman-teman semua bisa menebak, ketika analisa salah, Dedong, kembali saya margin call. Itu adalah prestasi kedua saya, teman-teman. Tapi bukan hanya sampai di situ, teman-teman. Itu selama satu bulan berikutnya saya deposit lagi, loss lagi, saya deposit lagi, loss lagi. Ya, karena memang tidak mudah menerapkan sebuah kebiasaan baru itu. Artinya ketika kita udah dari awal kita udah masuknya dengan cara yang salah. Jadi ketika kita ingin merubah dengan cara yang benar, meskipun kita punya pengetahuan itu tetap tidaklah mudah. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam pasar dengan awal kita punya rencana adalah menggunakan strategi, ketika kita masuk pasar kita melihat chart, itu kita bisa berubah seketika. Rencana kita bisa terabaikan sehingga kita pada akhirnya menggunakan cara lama lagi, cara serakah lagi, akhirnya gagal lagi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya mulai
mengenal apa yang namanya strategi yang benar-benar saya sudah uji. Akhirnya saya mulai bisa sedikit-sedikit profit konsisten sampai berjalan sekitar ya tiga tahun lah saya sudah bisa profit konsisten. Jadi memang benar, artinya jika kita terus belajar, tidak mau menyerah, terus kalau kita bilang itu kita selalu harus rendah hati ya, artinya kita meskipun kita udah merasa bisa, tapi jika namanya itu sebuah ilmu atau sebuah sesuatu yang memang kita wajib pelajari ya, kita harus terus belajar, jangan berhenti. Karena memang sebagaimana yang kita dengar bahwa orang yang akan berhasil itu bukan orang yang terpintar, tercerdas, bukan, tapi orang yang bisa beradaptasi. Artinya orang yang paling bisa beradaptasi dengan situasi dan keadaan, ya itu pasti akan berhasil. Karena itu kita tidak boleh hanya mengandalkan, wah aku bisa, aku pintar, aku pasti bisa di sini. Tapi jika kita tidak mempelajari arena pertarungan kita, ya tentu saja kita akan babak belur seperti teman-teman. Kemudian berjalannya dengan waktu, di tahun 2017 saya kembali lagi memasukkan saldo yang cukup besar. Di situ saya udah mulai menggunakan ribuan dolar ya, bisa $1.000 atau $1.300. Nah, kemudian saya udah mulai profit dalam 1 bulan tuh ya rata-rata minimal tuh 5%. Tapi sering kali juga bisa dapat sampai 50%, 60%, bahkan 100% pun pernah itu. Tapi jangan dicontoh. Artinya jam terbang kita semakin tinggi itu juga akan menentukan tingkat kepercayaan diri kita dalam mengambil risiko. Jadi kalau kita baru mulai bergabung, saya menyarankan kepada teman-teman, setiap trading itu kita hanya meresikokan maksimal 1% dari modal kita. Jadi kalau modal teman-teman $1.000 dalam sekali trading ya $10 lah diresikokan. Artinya kalau misalnya harus salah analisa, kita hanya akan rugi $10. Tapi jika kita profit, kita bisa juga $10, atau jika kita menggunakan risk rewardnya 1:2 atau 1:3 ya kita akan lebih banyak profitnya daripada ruginya, seperti itu. Nah, nanti akan saya bahas sesi berikutnya, tapi sebenarnya hari ini saya hanya akan sharing, artinya bahwa saya di dalam dunia bisnis trading ini juga tidak selalu tidak langsung berhasil gitu, dan juga tidak selalu profit. Loss itu sesuatu yang sudah biasa dalam hidup saya. Hari ini loss, besok loss, akhirnya besoknya lagi profit. Tapi dalam jangka panjang profit saya lebih besar daripada kerugian saya. Itulah yang dinamakan trader yang selalu mengedepankan strategi. Jadi kalau kita tidak mengedepankan strategi ya hari ini loss, besok loss, besoknya loss lagi, atau mungkin sekarang kita profit tapi besok lossnya lebih besar, seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat channel ini. Dan next saya akan membahas mengenai apa itu dasar-dasar di dalam forex ya. Saya akan mulai membahasnya, bagaimana itu kita menentukan leverage, bagaimana kita menentukan money management kita, strategi apa yang saya pakai, nanti semuanya akan saya bahas. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen channel saya. Dan semoga channel saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, salam sukses, salam trader, not gambler, be fun and be profit.